telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasihmu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbahmu.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera memulaikan ibadah hari Minggu ini, tanggal 31 Mei 2020. Dan dalam ibadah ini akan dilaksanakan baptisan anak sebentar. Untuk itu dihimbau kepada pihak keluarga dan Papa Ani, Mama Ani sebentar untuk ketika berdiri di depan dapat menjaga jarak dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah kita ketahui bersama. Demikian penyampaian di awal. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat datang beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah kita di hari Minggu pagi ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Saitun Wania Bumi Nyiur, Ibu Pendeta Sarce Masinambo Pandigirot STH, dengan tema karya Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh zaman dan bangsa. Marilah kita berdiri, kita memuliakan ibadah kita dengan menyanyi dari NNBT nomor 3, Mari Kita Puji Allah. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke sorga, dialah juga yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Marilah kita bersorak-sorak, memuji dan mengagungkan Allah Tritunggal yang kudus. Muliakan Allah Bapa. Ibadah Hari Raya Pentakosta pertama ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Salam kasih dari Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Haleluya.
Roh Kudus Kau hadir di sini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajahnya kepada kita. Dan kita bertanya, apakah kita layak di hadapan Dia yang kudus itu? Biarlah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia, Allah yang kudus. Datanglah di hadapannya dan akuilah kelalaian kita, ketidaksanggupan dalam tugas pelayanan, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Marilah kita mengakui segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya dan kita pinta kemurahan-Nya lagi. Mari berdoa. Ini kami ya Tuhan, yang sedang tunduk di hadapan kekudusan-Mu. Baik kami yang sedang beribadah di rumah masing-masing maupun di dalam rumah-Mu yang kudus. Engkau Allah pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sehingga sekalipun dalam perjalanan kehidupan kami yang Engkau telah anugerahkan keselamatan, ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Keraguan dan kekhawatiran sering lebih dominan menguasai hati pikiran kami. Sehingga Engkau jumpai ada keraguan tentang janji-Mu. Ketika kami ada di situasi-situasi yang sulit, apa terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami terjebak pada kebingungan dan keraguan. Sehingga banyak upaya yang kami lakukan menurut kehendak kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan. Ampunilah salah dan dosa-dosa kami. Kami sadar bahwa kami hanya manusia debu adanya, tidak punya kekuatan apa-apa. Sekalipun kami telah diperlengkapi oleh karunia-karunia yang Kau beri melalui kecerdasan, kehebatan, kepandaian, kemampuan dan berbagai strategi yang bisa kami lakukan. Tetapi ternyata kami sadar kami hanya debu adanya. Ketika virus ini Engkau perkenankan ada melanda dunia dengan segala kecanggihan yang ada di dunia, tak mampu menghancurkannya. Selain daripada kekuatan kuasa-Mu, tetapi Engkau punya cara dan waktu. Oleh karena itu Tuhan, kasihani kami.
Jika ini Engkau izinkan terjadi karena juga kedurhakaan kami, kami mohon pengampunan-Mu atas kami semua ciptaan-Mu ini. Dan berkenan Engkau mengalirkan berkat kasih pengampunan-Mu bagi kami, biar kuasa Roh Allah, yaitu Roh Kudus, menguasai hati pikiran kami, yang benar-benar kami tunduk dan benar menyerah di hadapan-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu yang memulihkan dan membaharui kami, sehingga kami punya kemampuan lagi melangkah, menyaksikan betapa hebatnya Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Tetapi kasih-Mu tetap mengalir dan mengalir. Sekalipun kami tetap melakukan hal yang keliru, ruang pengampunan masih tersedia. Dan Engkau memberi kami waktu untuk senantiasa menghayati akan kasih dan hidup dalam pertobatan. Ini kami Tuhan, kasihani kami. Kau lihat juga keluarga lah itu Kau undang membawa anak kekasih mereka Carla untuk dimeteraikan dalam baptisan kudus. Biar Engkau menguduskan, menyucikan kehidupan keluarga bersama dengan orang tua baptisan, dan juga dengan semua keluarga besar lah itu Kau undang. Tuhan, tahirkan, kuduskan sehingga benar-benar urapan kuasa Allah mengalir pula, menjamah dan memberkati anak Carla bersama orang tua baptisan dan kami semua yang menjadi saksi dari karya agung-Mu pada hari Pentakosta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dunia semakin berkabut. Dunia semakin berkabut dalam menakutkan, badai serta gelombang menerpa mantra hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyang. Untung ku punya Yesus, aku kasih-Mu Tuhan, tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan, mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38b sampai 39. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, seharuskan hatiku menyanyikan kasih selamat, tak kunjung berhenti. Ajar
ajakan untuk hidup menurut roh. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26, demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah ajakan untuk hidup menurut roh. Mari kita sambut dengan nyanyi Roh Kudus tetap teguh. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam tata ibadah baptisan kudus. Pengajaran
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud segala bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan itu untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan gereja reformasi termasuk Gemim diimani dalam kehadiran Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayankan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam iman percaya kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan atau memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Pandang ya Bapa. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka,
Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ini kami bersama keluarga Laihitu Kaunang hendak membawa anak kekasih mereka, Carla Adriela Elmira Laihitu, untuk dimeteraikan dalam baptisan kudus. Bermohonlah kami kehadiran-Mu ya Roh Kudus, menguduskan, menyucikan kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kuasa Roh Kudus mengalir di dalam kerja pelayanan saat ini, sehingga Engkau dipermuliakan dan juga anak Carla Adriela Elmira Laihitu benar-benar merasakan urapan kuasa Tuhan, dan dia menjadi anak Tuhan, menjadi keluarga Allah. Maka berkatilah ya Tuhan pelayanan baptisan ini, kuduskan, sucikan hamba-Mu yang Kau pakai melakukan pekerjaan ini. Maka berkatilah juga orang tua baptisan, keluarga besar Laihitu Kaunang, di dalam nama Yesus. Dan berkati juga kami semua yang ada di rumah-Mu yang kudus, yang hendak menyaksikan pekerjaan agung-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kuduskan, sucikan air yang hendak kami pakai sebagai tanda dan meterai dari satu perjanjian yang Engkau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka terpujilah Engkau Bapa. Ini kami yang berdoa dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Persilakan untuk membacakan. Saya akan membacakan formulir baptisan. Nama anak yang akan dibaptis: Carla Adriela Elmira Laihitu. Tempat tanggal lahir Manado 11 September 2019. Nama orang tua: ayah Charles Trijatmika Purba Laihitu, ibu Stella Maris Kaunang. Status ayah dan ibu kawin. Dan saya akan membacakan nama-nama orang tua saksi baptisan. 1. Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan SE, dipersilahkan untuk maju ke depan bersama dengan anak yang akan dibaptis. 2. Shana Laluyan. 3. Liana Lawani. 4. Ali Hanitio Sugino. Demikianlah nama-nama ini sudah diketahui pelayan khusus kolom 13. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut, dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul, agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki
yang demikian dan bersedia mendidik anak Carla Adriela Elmira Lehitu secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak Carla Adriela Elmira Lehitu dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaatnya sebagai saksi-saksinya bahwa saudara akan mendidik anak Carla Adriela Elmira Lehitu sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti maksud dan baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada orang tua baptisan, apakah jawab saudara? Roh Kudus menolong saudara untuk merealisasikan janji ini. Kiranya oleh roh dan firman-Mu Kiranya oleh roh dan firman-Mu anakmu kau terangi, kau kuatkan hatinya pun, kiranya kau layakkan
Ya, dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau berkenan datang dalam kasih dan kuasa-Mu, memberkati anak kekasih kami Carla Adriela Elmira Lehitu melalui pemeteraian baptisan kudus. Biar kasih dan anugerah-Mu terus mengalir dalam hidup anak kekasih kami ini. Di jiwa sehat kuat, umur panjang, dan lingkupilah dengan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah pula orang tua baptisan yang sudah menyatakan iman mereka untuk mendidik, mendampingi dan mengajar anak ini mengenal kebenaran-Mu. Urapilah mereka terus dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam tugas dan tanggung jawab ini, sehingga Bapa, anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Engkau yang telah mati dan bangkit dan menyelamatkan kami di dalam kehidupan kami, ya Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami mau membaca firman, biar Roh Kudus datanglah Engkau dalam kuasa-Mu, urapi setiap pribadi kami, baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus maupun jemaat yang saat ini ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Dan Roh Kudus bekerja, sebab kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, biar kuasa-Mu yang bekerja sehingga kami semua diperbaharui. Di dalam kami juga merayakan hari ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta pertama ini. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami dan urapi hamba-Mu dalam kuasa-Mu lah, maka firman ini diberitakan, Engkau dimuliakan dan kami terberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing dan yang ada di gedung gereja. Bacaan firman Tuhan di hari Minggu, hari Pentakosta pertama ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayat 40. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita,
dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Minggu 31 Mei 2020, dalam tahun gereja kita merayakan Hari Pentakosta atau Hari Ketuangan Roh Kudus, tapi juga sekaligus hari ulang tahun gereja. Karena di saat pencurahan Roh Kudus, maka gereja Tuhan diutus untuk pergi
memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita menilik ke belakang, perayaan Pentakosta ini adalah satu kebiasaan keagamaan orang Yahudi di zaman Perjanjian Lama yang merayakan hari ke-50 dan juga di hari raya tahun Yobel, itu tahun ke-50. Jadi mereka merayakan hari ke-50 sesudah Paskah, yaitu keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan pada umumnya umat Israel merayakan dua hal dalam perayaan ini. Yang pertama yang berhubungan dengan hasil panen yang dianugerahkan oleh Tuhan, dan juga ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa. Jadi mereka berkumpul dan merayakan perayaan ini dengan penuh sukacita, dan Roh Kudus terus hadir, tercurah, menguasai kehidupan umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jadi peristiwa ketuanan Roh Kudus yang disaksikan kalau kita baca dari pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai 13, bagaimana Allah mencurahkan kuasa Roh Kudusnya memenuhi murid-murid, dan reaksi yang dialami oleh orang di sekitar menyaksikan bahwa orang-orang itu berbahasa yang dapat dimengerti, dan ada yang menyindir mereka seperti dalam ayatnya yang ke-13. Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ini satu hal yang mendorong Petrus untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga dia tidak terima akan tuduhan bahwa mereka mabuk oleh anggur manis. Maka dia dipenuhi oleh kuasa Tuhan dan dia hadir dan berkata bahwa orang-orang ini bukan mabuk oleh anggur, tetapi ini adalah pekerjaan Allah lewat kuasa Roh Kudus, sehingga dia mengutip nubuatan Yoel bagaimana Allah mencurahkan akan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun juga kita tahu Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali dan tidak percaya tentang berita kebangkitan Yesus. Dan ketika kebangkitan Yesus, ketidakpercayaan ini dipulihkan lewat perjumpaan-perjumpaan kasih. Dan untuk memperlengkapi mereka dalam tugas selanjutnya adalah mereka harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita ada di masa kerja kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus tercurah luar biasa, mengubah kehidupan, pandangan, dan semangat Petrus. Luar biasa, tidak ada lagi ketakutan, dan keberaniannya terarah bukan untuk menunjukkan kehebatannya, tetapi Petrus tampil dengan keberanian kuasa Allah, menyaksikan bagaimana kerja kuasa Allah, sehingga lewat khotbahnya dia mau menyampaikan ada 4 hal yang dia katakan, yaitu pertama dalam ayat 14 dan 15,
bagaimana sungguhnya dia mau menyatakan bahwa mereka tidak mabuk. Tetapi ini adalah pekerjaan kuasa Tuhan. Petrus menolak tuduhan yang mengada-ada, dan ayatnya yang ke-16 sampai 21. Petrus menjelaskan bahwa peristiwa di mana rasul-rasul itu berbahasa roh adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Allah lewat kitab Yoel. Dan yang ketiga dalam ayatnya yang ke-22 sampai 36, Petrus memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan hal yang berikut dalam ayat 30 sampai 40 terlihat yang jelaskan bahwa dari berita itu ada buah yang dihasilkan, itu buah roh sebagai hasil pemberitaan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jadi Petrus mau menjelaskan tentang bahwa mereka tidak mabuk oleh anggur manis. Yang dalam kalau mau teliti tentang anggur manis ini yang disampaikan dalam bacaan kita, dia menggunakan gleukos, yaitu anggur yang jadi jus, jadi bukan yang difermentasikan, tetapi yang dimaksud itu anggur yang kalau orang bikin jus, nah, itu yang dimaksudkan. Jadi bukan mengandung alkohol yang tinggi, tetapi alami. Tetapi juga dalam kebiasaan umat Tuhan, kalau baru jam 9 belum ada orang jam minum itu. Jadi tidak ada yang tuh mau mabok dengan minuman yang katakan. Oleh karena itu Petrus mempertanggungjawabkan tentang bagaimana kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di era pandemi Covid, kita melihat satu kondisi masyarakat yang memang berubah, dan mau tidak mau kita ada dan harus hidup dalam perubahan itu. Nah, di sini kita melihat bagaimana cara kerja Allah yang luar biasa kembali menunjukkan cinta kasih-Nya melalui pemulihan yang Dia kerjakan, sekalipun pandemik ini memang menakutkan. Bagaimana Dia memporak-porandahkan berbagai kehebatan manusia, tetapi juga bagaimana Dia memulihkan karya ciptaannya, sehingga udara pun mulai ternikmati, tidak penuh dengan kotoran-kotoran, polusi. Sehingga kalau di Jakarta dong bilang seboleh lia, itu langit biru koteen. Nah, jadi ini satu situasi yang benar-benar kerja kuasa Allah. Bagaimana Allah memulihkan, ternyata bukan hanya memulihkan manusia, tetapi juga semua ciptaannya yang terhubung untuk memberi kehidupan yang lebih lagi di dalam perjalanan kehidupan ini. Jadi kuasa Allah dicurahkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Dia bekerja. Jadi bukan dengan dia dipenuhi oleh Roh Kudus dia bisa berbahasa roh. Bahasa roh yang dikatakan dalam bacaan bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Tetapi bahasa roh yang kadang kita jumpai kepada orang yang merasa diberi karunia. Orang tidak mengerti kalau tidak diberi hikmat, tidak dikaruniakan hikmat untuk mengerti. Jadi di sini dapat kita katakan bahwa kita terpanggil oleh kuasa kasih Allah, sekalipun di tengah-tengah situasi ini kita dipanggil dan diperlengkapi Allah kembali
melalui pencurahan Roh Kudus-Nya memulihkan dan membaharui. Maka kita dipanggil ketika reaksi mereka mendengar, mereka terharu apa yang disampaikan oleh Paulus, oleh Petrus, bahwa ini karena kasih dan kuasa Allah. Yesus yang telah kamu salibkan, bunuh, dia telah menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Tuhan dan Mesias di dalam kehidupan. Maka sambutan umat, no bagaimana dan torang bagaimana, maka dia katakan bertobatlah dan hendaklah kamu memberi, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi panggilan untuk mengintrospeksi diri, sejauh mana kehadiran, keyakinan, percaya kita menghadirkan Allah di dalam hidup kita melalui iman kita kepada Yesus. Nah, ketika kita melihat dalam tuntunan Roh Kudus, ternyata orang masih banyak hal yang perlu dibenahi, baik dalam lingkup kehidupan keluarga, dalam lingkup kerja, dalam lingkup relasi. Perlu ada pembenahan. Kekuatan kita tidak sanggup, saudara-saudara. Kita tidak punya kemampuan melihat keberadaan diri kita, tetapi Roh Allah mampu melihat. Jadi dia hanya meminta kesediaan kita membuka hati untuk dia pulihkan lagi, saudara-saudara. Banyak kelelahan, banyak kekecewaan, banyak masalah yang melelahkan, meletihkan kita. Sehingga kadang kasih Allah tidak ternikmati secara murni karena dipenuhi oleh virus-virus kelelahan, keletihan, kebencian dan berbagai hal. Yang pada akhirnya muncul juga dengan virus corona yang lebih lagi, yang berusaha mulai menghadapi realita yang sulit. Bagaimana mengembangkan ekonomi dan lain-lain, sementara situasi ini tinggal di rumah. Ada saya mendengar satu ocehan dari seorang sopir mikro, katakan ada tuh oma sampai dia memakai belas ada pakai masker, kalau mau makan masker nyanda ada bantuan seorang ibu janda. Mau tidak mau dia harus keluar untuk mencari, mempertahankan hidup. Dan saya hanya mengatakan, nah itulah realita bagaimana kita menghadapi kenyataan ini. Walaupun memang hal ini harus dilakukan, tetapi satu hal yang sungguh bagi kita yang percaya kepada Tuhan, pada hari ini kita diberi penguatan oleh janji Allah, bahwa sebagaimana Daud, kita lihat dalam kutipan lewat Mazmur, dikatakan di sini bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Luar biasa. Keyakinan iman Daud mengimani, walaupun dia tidak dapat lihat secara fisik, tetapi dia merasakan kehadiran Allah lewat Roh Allah yang bekerja di dalam dirinya. Ternyata Tuhan ada di dalam hidupnya. Tuhan berdiri di dekatnya yang sedang melindungi, menguatkan, memampukan dia. Sehingga dia tidak memberi ruang lagi dengan pikiran-pikiran yang negatif, tetapi dia membangun suatu komunikasi yang indah dengan Tuhan lewat pujian, pengagungan. Dan lewat itu kekuatan Allah mengalir, sehingga dia mampu melewati persoalan demi persoalan, jatuh bangun, sekalipun juga secara manusia dia terjebak kepada tindakan-tindakan yang keliru. Tetapi Tuhan yang melihat hati, sejauh mana manusia bangkit untuk mencari dia, bangkit untuk dipulihkan dan dibaharui oleh dia,
maka itulah Allah yang katakan Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Sehingga ketika Dia menyatakan ruang waktu bagi kita untuk dipulihkan, mari saudara-saudara, seperti Petrus katakan, bertobatlah. Jadi kita lihat pertobatan itu begitu penting, dan pertobatan bagi kita bukan ini hari kita bertobat dan bertobat selamanya, tapi pertobatan dalam pemahaman bahwa terjadi di setiap saat, karena kita manusia penuh dengan kelemahan. Dan kita lihat juga lewat bagian ini bagaimana cara Tuhan menciptakan sejarah lagi yang baru bagi dunia. Di era ini Tuhan menciptakan satu situasi yang mempengaruhi dunia lewat peristiwa pandemi COVID-19. Dan ini semata-mata seizin Allah pencipta. Allah pembuat sejarah, dan sejarah akan mencatat bahwa di masa ini kita umat percaya pernah mengalami dan merasakan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Kita semua sedang dan sementara merasakannya. Tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan membiarkan kita untuk tinggal tetap dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu marilah kita imani sebagaimana Daud mengimani bahwa dia memandang bahwa Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dan mari kita imani itu juga. Dan ketika kita mengimani, tentunya kita tidak hanya berdiam untuk diri, tetapi kita juga melakukan pemberitaan kebenaran Allah kepada dunia, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus lewat kuasa Roh Kudus-Nya tidak pernah meninggalkan setiap orang yang mencari dan mengandalkan Dia. Sekalipun ada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, tetapi Dia ada di dalamnya untuk memberikan kemampuan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Kini pun kita diajak untuk ada dalam era yang baru, ya, new normal, yang tentunya kita diberlakukan, ya, tinggal di rumah, kalau ada penting keluar, sering-sering cuci tangan, pakai masker, jarak, dan mungkin itu menjadi pola hidup baru lagi yang akan kita lewati di masa ini karena belum mendapatkan vaksin. Tapi dengan keyakinan orang percaya, Tuhan mengutus orang-orang yang Dia sudah beri kepintaran untuk menemukan, mungkin di antara saudara. Nah, mari kita bangun komunikasi dengan Tuhan, dan biarlah pekerjaan Roh Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu itu terus berkarya dalam kehidupan kita, saudara-saudara, karena kuasa Tuhan luar biasa. Dengan keyakinan iman, ada banyak hal pengalaman iman yang dialami bagaimana kerja kuasa Roh Allah bekerja di setiap orang yang mau menaruh harap kepadanya. Dan memang pekerjaan Roh Allah itu bahwa Roh Kudus diam di dalam kehidupan dan penghidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika Roh Kudus juga yang hadir memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang Dia berikan, maka yang dikatakan kalau Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah disebut diam, seperti anak dibaptis tadi, Roh Kudus sudah mengalir dan diam di dalam kehidupan Carla. Itu juga ada dalam kehidupan kita. Dan ketika pencurahan Roh Kudus juga memperlengkapi kita, memiliki keberanian, semangat. Nah, hal-hal itu saudara-saudara, dengan berbagai karunia-karunia, kita lihat orang ini punya karunia menyembuhkan, karunia pendoa. Itu sesungguhnya roh itu tidak menetap
Jadi habis dia melaksanakan pekerjaannya, Tuhan ambil karena Tuhan punya. Nah, oleh karena itu kita perlu minta supaya kita diperlengkapi. Nah, yang tidak akan lenyap yaitu ketika kebenaran firman kita bangun terus kehidupan yang benar-benar mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, maka kekuatan Roh Allah itu akan terus berkarya. Sehingga di waktu-waktu tertentu Tuhan pakai, oh ini mungkin Pak sama Charles, engkau harus berkata demikian. Maka Roh Allah yang memampukan. Sekalipun mungkin ada orang yang mencela, tetapi tidak akan mengalami kepahitan, tetapi mengalami sukacita karena Roh Allah yang bekerja, yang memampukan kita dalam keberanian. Roh Allah memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan dia itu curahkan bagi kita, saudara-saudara. Oleh karena itu jangan takut, jangan gentar, dan hadapilah COVID ini dengan berimankan Tuhan. Karena dalam perlindungan kuasa-Nya, maka kuasa Tuhan akan bekerja sehingga COVID ini tidak akan memporak-porandakan kita, tetapi kita mampu hidup berdampingan dengan Dia, tapi kita tetap berkarya karena ada kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari Dia curahkan bagi kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya undang untuk berdiri dan bersama dengan orang percaya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara umat, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 7, berbagailah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Sambil kita membawa persembahan, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Mintalah kepada Bapa yang janjinya teguh.
Jemaat Tuhan yang diberkati, marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kembali kami tunduk merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, di mana kami kembali mengagungkan kebesaran kasih dan kuasa-Mu, di mana walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tetapi hati kami, jiwa kami tidak mau kalah untuk tetap beribadah kepadamu. Baik kami jemaat-Mu yang boleh beribadah di rumah Tuhan, walaupun jemaat yang boleh beribadah melalui live streaming, biarlah melalui sebagian dari isi firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama, itu dapat menambah semangat iman dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku dari firman-Mu sendiri. Bagi hamba-Mu yang telah menjadi kebenaran firman-Mu, kiranya kesehatan dan kekuatan, hikmat dari Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu bersama seisi keluarga. Bapa di dalam sorga, dalam peribadatan ini kami juga tak lupa memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur yang boleh kami berikan, sehingga boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan pun kiranya boleh memberkati kami yang boleh memberikan persembahan. Biarlah berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami, dan kiranya apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami, keinginan kami, Tuhan jadikan berhasil. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Mohon ampun akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita berdoa syafaat, saya akan membacakan pokok-pokok doa hari ini, Minggu 31 Mei 2020. Untuk yang berhari ulang tahun dari tanggal 25 Mei sampai dengan 31 Mei 2020, Ibu Meni Maisya Rimper, Bapak Maksi Mawikere, Ibu Femi Suwawa, Ibu Mailan Mewengkang, Ibu Selviana Parengkuan, Adik Immanuel Mandey, Saudari Simei Margaret Warbung, Ibu Jemima Nonce Pusung, Ibu Melisa Rosalia Dili, Adik Milka Paat, Bapak Modi Karundeng, Miguel Lomban. Syukur HUT ke-36 Bapak Mehel Hatuputi, syukur HUT ke-20 Saudara Raja Dev, syukur keluarga Teu Waleleng, syukur HUT ke-8 Adik Benaya Masinambo, syukur HUT ke-15 Saudari Esther Warbung, syukur HUT ke-18 Saudari Simei Warbung, syukur HUT ke-47 Ibu Norman Wolayan, syukur HUT ke-67 Ibu Taner Pusung, syukur HUT ke-60 Ibu Cipta Budi Ham, syukur HUT ke-12 Adik Hiskia Timothy Lolombulan, syukur HUT ke-13 Remaja Milka Paat, syukur HUT ke-48 Bapak Maksi Mawikere, syukur HUT ketiga Adik Theo Gandawari, cucu dari keluarga Pade Umbase, syukur HUT pernikahan ke-9 keluarga Pandai Rot Malonda, syukur HUT ke-41 Bapak Modi Krisya Karundeng. Untuk perpuluhan Adik Benaya Masinambo, keluarga Kudubun Legi, keluarga Tuege Kalalo, keluarga Weku Malonda, KPK dan KPPG, keluarga Romeo Seko, keluarga Rompis Legi, keluarga Warau Gerung. Demikian pokok-pokok doa. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan sembah hanya bagi-Mu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Hari Pentakosta pertama Engkau perkenankan kami boleh lagi menyaksikan karya agung-Mu. Engkau yang telah hadir di kehidupan setiap pribadi kami, dan secara khusus juga di tengah kehidupan keluarga Lehitu Kaunang, sehingga dalam kerinduan dan harapan mereka, Engkau telah memberkati mereka, memberi mereka buah cinta. Maka mereka taruh anak kekasih Karlen dalam tangan kasih Tuhan,
dan telah dimeteraikan lewat baptisan kudus. Ini satu peristiwa yang Engkau nyatakan lagi di saat kami merayakan perayaan Pentakosta. Kiranya Roh Allah yang maha dahsyat dan kuat akan terus memenuhi seluruh keberadaan hidup kami, umat yang percaya, sambil memulihkan kami semua Tuhan dari segala keletihan, kelelahan, kelemahan, stres dan berbagai hal yang membuat kami tidak bersuka cita, yang membuat kami terjebak kepada ketakutan, keraguan, dan ketidakmampuan memberitakan kebenaran. Kami mohon pulihkan kami, ampuni, sehingga kami disemangati lagi oleh curahan Roh Kudus-Mu di hari Pentakosta ini, memenuhi kami, menyemangati kami, sekalipun kami ada di tengah pandemi COVID-19. Kami tidak akan pernah takut melewati perjalanan di tengah serangan-serangan ini, karena kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia menaungi dan melindungi kami. Maka taruhlah kami keberanian untuk hidup takut Tuhan dan mengandalkan Engkau Tuhan. Berilah kami keberanian untuk tetap setia dan mengandalkan Engkau dalam kondisi apapun, sehingga hidup kami adalah kehidupan yang memuliakan Engkau. Maka diberkatilah ya Tuhan semua umat-Mu yang saat ini sedang menyembah Engkau, yang saat ini sedang memuji Engkau, dan biar seluruh firman yang diberitakan di berbagai denominasi gereja tentang kehebatan kuasa-Mu Engkau meteraikan, dan ada pemulihan, pembaharuan, ada pertobatan yang terjadi karena kuasa Roh Allah. Maka terpujilah Engkau Bapa di surga. Maka bersyukur kami bersama jemaat-Mu yang hari di minggu yang berjalan menerima anugerah ketambahan usia. Di dalam nama Yesus mereka diberkati, disehatkan, dikuatkan, diberi umur panjang. Dan Tuhan oleh kerja Roh Kudus-Mu pula yang telah menggerakkan hati umat-Mu boleh menunjang kerja pelayanan lewat persembahan yang sudah disampaikan. Tuhan kiranya menguduskan, memberkati mereka semua, dan biarlah Tuhan tetap memberi ruang waktu untuk bagaimana upaya usaha dalam kembali mengembangkan usaha di dalam kehidupan pandemik ini. Kami percaya Tuhan sudah memberi jalan keluar dan sedang sementara bekerja di setiap orang yang mengandalkan Engkau dan yang selalu setia berjalan di dalam kasih Tuhan, dan mereka Tuhan buat berhasil. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu. Kami pun boleh menikmati persekutuan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami yang ada di rumah-Mu yang kudus, di rumah-rumah, bersama juga menopang pemerintah kami, mulai dari pusat sampai tingkat desa dan kelurahan. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan apa terlebih menghadapi pandemi COVID ini. Tuhan berikan kemampuan bagi pemerintah kami bagaimana mengarahkan masyarakat, dan seluruh masyarakat juga Roh Kudus bekerja memberikan kesadaran bahwa kami bersama pemerintah ada di dunia yang saat melanda pandemik untuk bagaimana memutuskan mata rantainya. Tuhan mampukan kami semua dalam tugas dan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah mampu kami lakukan. Dan secara khusus juga Tuhan pemerintah yang ada di Sulawesi Utara ini, Bapak Gubernur, Tuhan mampukan Bapak Oldon Kambe dan Bapak Stephen Kando menghadapi karena pertambahan terinfeksi COVID-19 semakin hari juga semakin menambah. Tolong Tuhan, kami tidak tahu apa rencana rancangan Tuhan untuk menyingkapkan ini. Mungkin Tuhan membuka dan mau mengeluarkan sampai ke akar-akarnya. Mampukan kami semua supaya kami juga mampu berada bersama dengan saudara-saudara kami. Kami mampu mengasihi mereka. Oleh karena kami berdoa, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan
yang terinfeksi yang sedang dirawat, yang saat ini juga berduka karena saudara mereka harus meninggalkan mereka karena terinfeksi ini. Hibur, kuatkan mereka yang masih dalam pengawasan. Tuhan juga yang akan tetap menjamah, supaya ya Bapa, oleh pertolongan-Mu, oleh kasih-Mu, kami semua pun dapat diberi kekuatan dengan iman bahwa Tuhan akan melakukan waktu Tuhan untuk menghalau virus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah Kota Manado, di mana juga di Kota Manado paling banyak yang terjangkit. Tolong Tuhan berkati Bapak Wali Kota, Bapak Vekilu Mentut, dan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Bastian Mor, bersama juga seluruh perangkat pemerintahan, agar benar-benar mampu menghadapi situasi ini. Tapi bagaimana juga perekonomian yang tetap diupayakan supaya kami semua tetap ada dan menikmati segala kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk jemaat Bukit Zaitun kolom 1 sampai 13. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, agar segala kekuatan virus ini tidak menerpa mereka, dan berilah mereka kesadaran pula untuk mengandalkan Engkau. Sehat kuat Tuhan beri para hamba-hamba-Mu yang Kau utus melayani, baik Penatua, Samas, Pendeta, UPK Bipra, tim doa, bersama komisi-komisi kerja, kostor pegawai, dalam kebersamaan. Tuhan juga memberkati kami, memampukan kami untuk tetap setia mengandalkan Engkau, dan Engkaulah yang akan tetap menaungi kami dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, berkati juga akan tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Zaitun pada saat ini yang sudah memberi waktu dan juga tenaga untuk melayani Engkau. Maka diberkatilah mereka semua, diberi kuat sehat, diberkati pekerjaan mereka, diberkatilah juga akan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, baik koordinator maupun juga yang mendoakan kadim dan mendoakan persembahan, bahkan pemain organ, prokantor. Tuhan berkati semua ini menjadi persembahan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Maka kuasa kasih-Mu tetap menaungi kami, dan juga semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah di rumah-Mu yang kudus, di rumah-rumah, diberkati Tuhan. Dan syukur keluarga Lehitu Kaunang, Tuhan kiranya memberkati, dan rencana-rencana ke depan keluarga ini kami taruh dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan juga yang akan memberkati semua orang tua baptisan dan keluarga yang boleh ada dan boleh memberi hati untuk tanggung jawab ini. Kuatkan, teguhkanlah iman mereka, dan diberkatilah seluruh usaha kerja, dan ditutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Maka kami menaruh semua mereka ke dalam tangan kasih Allah yang penuh kemurahan dan penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Allah yang hebat dan perkasa. Kami mau menaruh perjalanan hidup kami Tuhan, memasuki lagi bulan yang baru. Kami tidak tahu apa yang hendak kami alami, tapi firman-Mu telah menguatkan kami bahwa Engkau ada dan bersama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Maka biarlah Engkau karuniakan terus kami karunia-karunia roh untuk pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan Engkau. Tuntun dan bimbinglah kami Tuhan. Inilah kami yang datang dan berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Diundang berdiri, kita menyanyi Peganglah Tanganku Roh Kudus. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Pergilah dan terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Duduk, demikianlah ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah ibadah kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai dan memberkati peribadatan kita di hari Minggu ini, hari Pentakosta yang pertama. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk Kadim yang boleh memimpin peribadatan kita, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Saitun Wania Buminyur, Ibu Pendeta Sarce Masinambo Pandigirot STH. Tuhan Yesus memberkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanan bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih juga untuk pelayan khusus yang boleh mengambil bagian untuk pengantar Kadim, Ibu Penatua Debbie Mautang, untuk yang sudah berdoa persembahan Bapak Syamas Mario Tuege, dan untuk pemain keyboard serta pro kantor yang boleh mengambil bagian kostor, pegawai gereja, dan terutama juga untuk tim multimedia Gemim Bukit Saitun. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak sekalian, dan juga terima kasih untuk keluarga Lehitu Kaunang yang sudah membawa anak mereka selamat atas menerima sakramen baptisan untuk adik Carla. Dan juga terima kasih jemaat para orang tua dan orang tua baptisan di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Selamat hari Pentakosta.
setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah?